Bapak Ibu Saudara semua di dalam Tuhan. Saya percaya kalau kita ini sedang berulang tahun, kemudian kita mendapatkan hadiah, baik dari suami atau baik dari istri, dari anak-anak, dari orang tua, atau dari siapapun itu, kita akan berbahagia. Saya percaya kita akan bersukacita sekali menerima hadiah itu. Saat saudara bekerja, kemudian saudara naik pangkat, saya percaya saudara juga bersukacita. Ketika saudara selama ini mencari pekerjaan dan saudara belum mendapatkan pekerjaan tetap, kemudian ketika saudara melamar dan saudara dapat pekerjaan yang saudara lamar, saya percaya saudara juga bersukacita. Saudara yang berdagang, kemudian ketika dagangan saudara habis semuanya, terjual, laris, uang terkumpul, dapat untung yang banyak, saya percaya Bapak Ibu Saudara semua juga akan bersukacita. Saudara, apalagi ketika menikahi orang yang saudara cintai, saya sangat-sangat yakin saudara akan sangat-sangat bersukacita di dalam hidup ini. Dan sukacita yang seperti itu memang hal yang manusiawi, hal yang sangat wajar, Bapak Ibu Saudara, dan semua orang mampu melakukannya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah ketika kita mendapati dan mengalami saat-saat yang tidak kita harapkan, namun kita tetap mau bersukacita di dalam Tuhan. Itulah yang luar biasa dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Di kitab Filipi pasal 4 ayat yang keempat dikatakan di sana, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Aku mau mengatakan sekali lagi, bersukacitalah. Paulus katakan kepada jemaat Tuhan di kota Filipi supaya mereka bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Paulus mengulangi lagi, aku mengatakan sekali lagi, bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Paulus berani berkata-kata dan memberikan nasihat seperti itu? Saya percaya karena Paulus sendiri mengalami sukacita Tuhan. Kita tahu bahwa ketika dia menuliskan surat untuk jemaat Filipi, dia sedang ada di belenggu. Dia ada di dalam pemenjaraan. Namun dia memahami, dia mengalami bahwa dia tetap harus bersukacita di dalam Tuhan. Ini hal yang luar biasa Bapak Saudara. Dan dia sudah terbukti walaupun ada di dalam pemenjaraan, walaupun mengalami hal yang tidak dia harapkan, namun dia tetap bersukacita. Nah, kenapa Paulus bisa seperti itu Bapak Saudara? Karena saya percaya bahwa Paulus tahu bahwa tetap ada hal yang baik, tetap ada rencana Tuhan yang indah, yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan Paulus, di dalam pelayanannya, walaupun dia diizinkan untuk mengalami hal yang menurut manusiawi, hal yang tidak menyenangkan, menurut akal pikiran kita adalah sesuatu yang buruk dalam hidup ini. Saya percaya Paulus memahami prinsip tersebut. Di Filipi pasal 1 ayat yang ke-12, saudara bisa bisa baca nanti di sana diungkapkan bahwa dengan pemenjaraan Rasul Paulus ini justru mendatangkan kemajuan bagi kabar baik keselamatan. Dengan pemenjaraan Paulus, kenapa semakin mendatangkan kemajuan? Karena di penjara Paulus bisa menyampaikan kabar keselamatan kepada banyak orang yang ada di dalam penjara, dan untuk jemaat-jemaat di kota-kota yang lain ternyata itu mendatangkan kemajuan bagi iman mereka, saudara. Nah, itulah yang dialami oleh Paulus. Sekarang kita akan lihat ayat yang selanjutnya di Filipi pasal 1 ayat yang ke-14. Di sini Paulus ungkapkan, dan lebih banyak saudara-saudara di dalam Tuhan setelah memperoleh keyakinan dalam belenggu-belengguku, menjadi semakin berani memperkatakan firman dengan tiada takut. Ini barangkali hal yang aneh, saudara. Kenapa ketika jemaat Tuhan, kenapa ketika Paulus diketahui dia ada di dalam pemenjaraan, di dalam belenggu-belenggu, tetapi justru semakin banyak orang yang memperkatakan sabda dengan tiada takut. Secara manusiawi tentu akan takut. Jangan-jangan mereka bisa dipenjarakan seperti Paulus juga. Namun ternyata dengan pemenjaraan Paulus justru mengobarkan semangat bara api pelayanan di dalam rekan-rekan kerjanya yang lain, di dalam jemaat Tuhan yang lain, untuk memberitakan sabda Tuhan yang mendatangkan keselamatan melalui iman di
di dalam Yeshua HaMasyiah atau Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita harus senantiasa bersukacita di dalam Tuhan? Hal yang pertama yang harus kita pahami sehingga kita ini akan terus bersukacita di dalam hidup ini, dalam menjalani kehidupan kita adalah karena kita memahami ada keselamatan kekal yang disediakan bagi kita. Walaupun kita diizinkan untuk seketika perlu berdukacita karena mengalami berbagai pencobaan. Saudara bisa baca di 1 Kefa atau 1 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita disediakan keselamatan kekal walaupun untuk sementara waktu, untuk seketika waktu diizinkan berdukacita oleh karena mengalami berbagai-bagai pencobaan. Itulah yang mendatangkan sukacita dalam diri kita, bahwa suatu saat kita akan mengalami sukacita abadi, kita mengalami keselamatan kekal oleh karena iman kita di dalam Yeshua HaMasyiah. Dan kita akan belajar lagi bagaimanakah supaya sukacita Tuhan itu tetap tinggal di dalam diri kita. Bagaimana caranya supaya sukacita Tuhan tetap tinggal di dalam hidup saya dan juga saudara. Yang pertama adalah kita harus terus dekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan membimbing, menyertai, melindungi, memberikan sukacita. Sehingga kehidupan kita ini penuh dengan buah-buah roh. Dan salah satu dari buah roh adalah sukacita. Sukacita yang berbeda dengan sukacita yang ada di dunia ini, yaitu sukacita di dalam Tuhan Yeshua HaMasyiah. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa tetap bersukacita di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan Yeshua HaMasyiah. Kita memelihara perintah-perintahnya, maka kita akan mengalami bahwa kita ini mengalami sukacita Tuhan. Saudara bisa baca di Yohanan atau Yohanes pasal yang ke-15 ayat 10 sampai dengan 11. Tinggallah di dalam kasih Yeshua, peliharalah perintah-perintahnya, maka sukacita Tuhan itu akan tinggal di dalam hidup saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan hari ini buat setiap kita adalah tetaplah bersukacita walau keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Walaupun saudara mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya terus belajar untuk lakukan itu dalam kehidupan saya. Saya akan ceritakan sedikit pengalaman saya kemarin, saudara. Bagaimana saya ini bersyukur, bagaimana saya ini tetap belajar untuk bersukacita di dalam kehidupan ini. Sekaligus saya mohon maaf oleh karena hari kemarin pagi saya tidak bisa memberikan renungan video kepada saudara oleh karena ada halangan. Ketika saya ambil video di kali, HP di mana saya rekam masuk ke air, saudara. Bersama dengan tim. HP-nya juga kecemplung air. Dan bahkan tim saya juga harus masuk air karena berusaha untuk menyelamatkan HP saya. Itu menjadi kesan yang luar biasa di dalam kehidupan saya, bagaimana kita harus tetap bersukacita, bagaimana kita berjuang untuk bisa menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan, untuk kita ini memberitakan kebenaran sabda Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi apapun yang saudara alami, barangkali saat ini saudara sedang lemah, barangkali saudara saat ini sedang sakit, barangkali saudara mengalami kesukaran di dalam hidup ini, memiliki banyak masalah, barangkali saudara dianiaya, saudara menderita. Saya katakan melalui sabda Tuhan, pesan Tuhan hari ini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Aku mau mengatakan sekali lagi, bersukacitalah. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sukacita, Tuhan Yesus HaMasyiah memberkati kita semua. Haleluya, amin.